Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Lestri. Melalui video ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Nah, terkait dengan jenis-jenis ini ada 5 jenis lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga, kemudian ada lembaga agama, ada lembaga pendidikan, ada lembaga politik, dan ada lembaga ekonomi. Nah, minggu lalu sudah kakak sebutkan memang, tapi belum kakak jelaskan. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga yang 5 ini. Diharapkan kalian juga dapat memahaminya ya. Simak baik-baik ya. Kita akan membahasnya. Jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga disebut lembaga karena dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Misalnya, aturan larangan pulang malam bagi semua anak-anak. Secara pengertian, keluarga adalah kesatuan masyarakat yang terkecil. Selanjutnya, fungsi keluarga diantaranya ada yang pertama fungsi reproduksi, yang kedua fungsi proteksi atau perlindungan, yang ketiga fungsi ekonomi, yang keempat fungsi sosialisasi, yang kelima fungsi afeksi atau kasih sayang, yang keenam fungsi pengawasan sosial, dan yang terakhir adalah fungsi pemberian status. Oke, kita lanjutkan ke poin kedua, lembaga agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Agama itu sendiri adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Nah, jadi lembaga agama merupakan sistem keyakinan sesuai agama yang dianutnya. Dalam lembaga agama ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai sumber pedoman hidup bagi manusia. Yang kedua merupakan tuntutan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang. Yang ketiga merupakan pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia serta manusia dan Tuhannya. Kemudian yang keempat, tuntutan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang. Yang kelima, pengungkapan keindahan estetika. Dan yang terakhir, memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. Nah, selanjutnya yang poin ketiga mengenai lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi diantaranya perdagangan, ketenaga kerjaan, dan juga transaksi jual beli. Nah, contohnya itu ada Kementerian BUMN, kemudian ada Bank Indonesia, dan ada Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, fungsi dari lembaga ekonomi seperti berikut. Yang pertama, memberi pedoman pertukaran barang. Yang kedua, memberi pedoman tentang ketenaga kerjaan. Yang ketiga, memberi pedoman tentang cara mendapatkan barang atau bahan baku. Dan yang keempat, memberi pedoman tentang harga jual barang di pasar. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Lembaga pendidikan sangat penting untuk terus dipelihara oleh masyarakat karena fungsinya yang sangat penting.
Jenis-jenis pendidikan di sini ada pendidikan formal, yaitu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal adalah sekolah. Kemudian pendidikan non formal, pendidikan pelengkap bagi masyarakat yang membutuhkan seperti kursus ataupun bimbingan belajar. Kemudian pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diselenggarakan tidak resmi seperti keluarga. Di lembaga pendidikan, yang pertama, pendidikan memberi pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, mengembangkan potensi yang dimiliki individu dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, mengembangkan cara berpikir rasional. Yang keempat, sarana melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkan dan membiasakan hal-hal berkaitan dengan kebudayaan masyarakat sekitar. Selanjutnya, lembaga politik. Di sini berkaitan dengan negara atau pemerintahan. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan perpolitikan negara, seperti urusan pemerintah daerah dan pemerintahan negara. Adapun fungsi lembaga politik yaitu memelihara ketertiban di dalam negeri dan mengusahakan kesejahteraan umum. Selanjutnya, lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang kelima, Pemerintahan Daerah. Yang keenam, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Yang ketujuh, partai politik. Oke adik-adik, demikian tadi penjelasan mengenai jenis-jenis lembaga sosial dan fungsinya. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Dan sini kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya, like, comment, and share, serta subscribe dan klik tombol loncengnya.